Informasi terkini dari lokasi bencana di PD Jaya Aceh akan disampaikan oleh rekan Brilian Syahheran. Brilian, apa informasi terbaru dari PD Jaya Aceh hari ini? Baik Sita dan juga pemirsa, beginilah kondisi dari salah satu desa yang ada di Kecamatan Meredu di Kabupaten Pidijaya, yakni Desa Mayangcut. Seperti yang dapat Anda lihat melalui layar kaca Anda, Sita dan juga pemirsa, nampaknya pasokan meskipun sejumlah air bersih ini sudah masuk ke desa ini, tetapi nampaknya setiap hari ini semakin menipis. Sedangkan warga sendiri yang ada di sini memiliki banyak sekali perabotan maupun pakaian yang nampaknya ini harus dicuci, sehingga warga ini beberapa hari terakhir ini masih menggunakan air sisa banjir yang terdapat di selokan untuk kemudian dipergunakan untuk membersihkan pakaian, dan juga dapat dilihat ini sejumlah anak-anak pun juga masih membersihkan sisa dari lumpur yang menempel di badan maupun di pakaian menggunakan air yang ada di sini. Dan ini tidak sedikit juga laporan bahwasanya semakin hari karena kita sudah memasuki hari ke-13, Sita dan juga pemirsa, ini masalah muncul. Ini seperti gatal-gatal yang nampaknya ini mulai menjakit sejumlah warga yang ada di sini, dan dapat dilihat melalui layar kaca Anda bahwa ini warga masih begitu bergantung dengan air. Nampaknya ini sampai dengan menggunakan air yang kotor begitu, yang bekas air banjir, dan juga semakin hari di sini pemandangannya ini semakin berdebu. Pasalnya material endapan yang kemarin sudah kering ini kemudian berhamburan di udara karena adanya lalu lintas dari mobil ataupun motor yang ada di sini. Dan juga dapat dilihat memang tidak sepenuhnya dari Kabupaten Pidijaya ini sudah kembali normal. Pasalnya seperti dapat dilihat juga sampai dengan saat ini masih ada genangan air di salah satu desa yang saya akan memberikan gambaran kepada Anda. Ini masih ada kurang lebih 15 sampai dengan 20 cm dari genangan air yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya memang sudah dari beberapa hari yang lalu ini ada laporan dari warga, tetapi alat berat ini hanya dipergunakan sekali, hanya untuk memberikan jalur kepada motor maupun mobil di sini. Dan dapat dilihat juga di sana ini terdapat belasan maupun puluhan rumah yang nampaknya jalan ini menjadi salah satu jalan utama untuk menuju ke sana, yang nampaknya untuk motor sendiri masih sulit untuk masuk ke sana. Dan saya akan memberikan gambaran kepada Anda, mewawancarai salah satu warga yang menggunakan air dari bekas banjir ini untuk kemudian dipergunakan membersihkan baju-baju mereka. Selamat sore, Bu. Sore, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Uswatul Hasanah. Ibu Uswatul Hasanah, ini sedang melakukan kegiatan apa, Bu, di sini, Bu? Lagi mencuci, Pak. Ini kurang lebih, ini sudah berapa hari sih, Bu, ini mencuci dengan air kotor seperti itu? Dari pertama banjir, berarti 14 hari ya. 14 hari sudah ya menggunakan air yang ada di sini, dan ini kan pakaian nanti akan digunakan ke badan, Bu. Ini apakah kalau menurut Ibu sendiri kenapa sih, Bu, menggunakan air ini? Karena memang tidak ada air bersih. Terus ini kan sudah ada beberapa air bersih yang masuk ke kampung ini begitu ya. Ini kenapa masih menggunakan air ini? Kebetulan kemarin masuk alat berat, jadi kami taruh di jalan, jadi terpaksa kami angkat. Kami buang semua air bersih itu, karena kan berat, nggak sanggup kami angkat. Ini kan menggunakan air seperti ini, setiap harinya terpapar dengan air banjir begitu ya. Ini sudah ada penyakitkah yang muncul, Bu? Ada, Pak, penyakit kulit seperti gatal-gatal, kaki pecah-pecah. Mungkin kalau Ibu sendiri adakah yang bisa ditunjukkan, Bu? Ada, Pak. Jadi kalau sejauh ini penanganannya dari Ibu sendiri sudah menggunakan apa, Bu? Ada beli salap juga, obat, nah kayak gini. Ini udah lumayan sembuh, kemarin merah semua. Ini berarti ada kutu air juga, ada juga yang rasanya gimana sih, Bu? Ini Perih ya? Iya, kayak kena cabai gitu. Kayak kena cabai dah. Kayak kena cabai, Mang. Jadi kalau untuk obat-obatan sendiri, Bu, sudah masuk ke desa ini tuh apa saja? Alhamdulillah udah obat salap, obat minum itu banyak juga ada masuk. Baik, dan mungkin terakhir, Bu, harapannya, Bu, apa untuk desa Mayangcut sendiri? Apa bantuan yang paling dibutuhkan saat ini? Ya pertama sekali alat berat, rumah-rumah itu, karena kami memang nggak punya rumah lagi, Pak. Ya, udah tertimbun semua. Sejauh ini Ibu sendiri tinggalnya di mana sekarang mengungsinya? Kami di Desa Mayangcut, Menasakrung Baro, Kabupaten Pidijaya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Jadi
Begitulah Sita dan juga pemirsa, nampaknya warga ini masih menggunakan air sisa banjir untuk membersihkan sejumlah barang-barang maupun perkakas rumahnya. Dan juga di sini ini warga juga sudah membekali diri mereka menggunakan masker agar mereka ini terselamatkan begitu dari debu-debu yang nampaknya ini dapat mengendap begitu di saluran pernapasan mereka. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang nampaknya ini mulai mengambil air bekas banjir ini untuk nantinya dipompa dan dipergunakan untuk membersihkan rumah mereka. Karena juga ini sampai dengan saat ini meskipun air bersih sudah masuk ke sini, tetapi belum cukup untuk membersihkan seluruh material endapan lumpur yang ada di sini. Listrik belum sampai dengan desa ini. Meskipun sudah, ini masih sebagian saja dan ini hanya untuk waktu-waktu tertentu. Untuk sementara demikian, Sita kembali ke Anda di studio. Brilian, langsung dari PD Jaya Aceh, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, sepanjang ratusan meter jalan di Kelurahan Tuka berubah menjadi sungai berarus deras. Kami hadirkan informasinya usai jeda.